untuk cari alamatnya Pak Rudi di daerah Cilengsi. Setelah tim mendapatkan informasi alamat lengkapnya, kita menuju ke sana. Bapak pergi. Pas sampai di tempat itu, ternyata Pak Rudi lagi makan. Dan tim bilang itu yang namanya Pak Rudi. Nah, itu Albar tuh. Iya, gue barusan udah ke rumahnya Rudi. Di situ nggak ada Rudinya. Rudinya keluar. Terus kata tetangga, Rudinya nongkrong di warteg Barokah. Ya udah buru-buru kita langsung samperin, kita deketin di situ. Permisi, Pak. Kamu kenal saya? Kamu kenal saya nggak? Masalah Pak Alam ya? Masalah Pak Alam saya nggak ikut campur. Dulu dia memang atasan saya, tapi itu waktu di pabrik. Sekarang sudah Enggak, Bapak sabar aja, tenang aja dulu Pak. Tadi dia mau kabur, akhirnya buru-buru kita pegang dia, kita tanyain dia. Pak. Ayo, Bu. Pak, sabar dulu. Bapak sabar dulu. Ini kan kita mau nanya baik-baik. Tolong anak saya di mana? Iya. Katanya dia kerja di restoran. Hah? Katanya dia kerja di saya restoran. nggak tahu Bu, sekarang dia keberadaan dia di mana saya nggak. Kita jelasin bahwa kita di sini disuruh sampai alam untuk tanya tentang keberadaan anaknya yang namanya Vinda. Bapak tahu nggak Vinda ada di mana? Pak dengerin, kita datang ke sini disuruh Pak Alam. Ya, kita datang ke sini disuruh Pak Alam. Jadi tunjukkan harus ketemu sama Bapak. Bapak nunjukkan di mana. Terakhir itu saya tahu dia kerja di sebuah karaoke itu. Karaoke. Karaoke-nya. Apa? Karaoke. Karaoke apa ini? Karaoke apa? Tempat kafe itu yang melayani tamu, nemenin tamu-tamu gitu. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin anak saya kayak gitu. Saya pernah ditemenin sama dia, Bu. Hah? Tapi temenin. Temenin apa maksud Bapak? Temenin karaoke? Iya. Hah? Kamu jahat. Kamu pasti nuduh anak saya enggak ya? Kasihan kamu anak saya kehilangan. Kamu jahat. Mana anak saya? Kamu tahu di mana anak saya berada? Pak, iya, tolong kasih tahu yang sebenarnya, Pak. Tolong kasih tahu sebenarnya, Pak. Pak, iya, Ibu, tolong kasih Gak kesempatan. mungkin dia kerja yang Ibu, biar dia Dia kerja di jelasin. karaoke, Budi. Iya, tapi Di daerah kota. Ini Tapi Vinda saya yang lupa. dimaksud. Kota Ini Vinda yang mana? dimaksud. Iya. Hah? Vinda. Itu kapan? Kapan kerjanya? kapan itu? Saya udah Kapan? sebulan yang lalu. Oh, Pak, dia bukannya marketing, Pak. Enggak, Dia bukannya kerja di karaoke. marketing. Kamu jahat ya, kamu nuduh anak saya ya. Astagfirullahaladzim, maksudnya apa ini? Kalau nggak percaya, ikut saya. Ya udah, kebetulan saya pengen Bapak untuk ikut, untuk nunjukin kebenarannya. Bapak bener nggak bohong ini? Kalau gitu Bapak tunjukin tempatnya aja di mana sana. Bapak ikut Ya, kita. Bapak tunjukin Pak ya. Ya, bener tunjukin Pak ya. Oke, Albar, bawa Albar. Albar. Tunjukin tempatnya Bang, kalau bohong Bang. Ya. Ayo, Bu. Yuk langsung kita tempat sana, ayo. Ayo Bang. Iya loh, Pak. Iya, nggak bisa tanya aja. Cari aja. Makasih, Pak ya. Terus Mas. Wah. Loh, ini kan ini kan temennya Vinda kan? Sini, Bu. Jadi Kalian ngapain lagi kesini coba? enggak deh, nggak usah bohong deh, udah nggak usah bohong. Bentar, Pak. Lo Ngomong. Vinda kan? Katanya lu di sini tahu di mana Vinda. Lu temennya Vinda juga berarti kan? Tapi gua nggak tahu di mana Vinda dong. Ini apaan Gak sih? mungkin lah, Vinda katanya biasa di sini. Gua mana tahu. Kalau temennya apa jangan-jangan lo yang ngajakin dia buat kerja kayak gini ya? Lo kalau ngomong hati-hati ya. Gua nggak tahu apa-apa ya soal Vinda ya. Nggak suka kali kok bisa ini ada di sini nih. Ini apa maksudnya coba? Karena cuma lo yang ada di sini. Mana anak saya? Coba kita nggak ada tahu anak ibu di mana. Saya nggak tahu makanya ibu tuh kalau misalnya di orang tua tuh yang benar dong. Astagfirullahaladzim, Mbak, Saya sopan nggak dikit. tahu masa punya anak atau anaknya di mana atau anaknya kerja apa. Itu tahu anak di Shock di situ.
Ibu Yati kaget, dia nangis di situ. Dia nggak percaya anaknya seperti itu sampai dia nanya lagi, bener kamu jangan bohong, nggak mungkin anak saya seperti ini, kamu jangan bohong. Nah pas kita lagi ngobrol sama Reni, tiba-tiba. Kalau tadi kan tolong dong, anak saya di mana? Apa? Di mana? Naik mobil itu. Di situ dan gue bilang, Albal, Wibi, Joko, cepat kejar itu mobil, jangan sampai lepas, cepat kejar itu mobil, ada kemungkinan pindah di sana. Kejar motor mana motor? Masuk, ayo buruan. Feli masuk, Fel. Ayo bu. Masuk. Tutup bu. Kejar. Mobil ini dia menuju ke suatu tempat dan ternyata dia masuk ke alang-alang, masuk ke kebun, di situ masuk ke hutan dan dibawa pindah ini. Ibu udah nyampe, mana? Ayo bu. Masih, hei, ini apa-apaan? Hah? Lu apa-apaan? Hah? Ini cewek gua. Selama ini dia udah berbohong sama gue. Dia ngaku dia kerja cuma di dalam mobil, ternyata dia kerjanya di karaoke. Enggak. Kita putus sekarang. Enggak mas, aku nggak mau. Ini anakku. Enggak. Bu Yati di situ datang langsung peluk Finda di situ. Dia nangis, dia peluk Finda, dia cium Finda di situ dan dia cerita. Ibu selama ini ibu kangen ya. Selama ini kau tinggalkan ibu. Sayang, kembali sama ibu nak. Ini ibu. Iya nak. Tapi kata ayah bilang ibu udah meninggal. Ayahmu jahat. Ya Allah, alhamdulillah kau pertemukan dengan anakku. Jangan pergi lagi ya nak. Jangan tinggalkan ibu nak. Maafkan ibu selama ini tidak mengurusi kamu karena keberadaan ibu seperti ini. Sehat sekarang. Sama-sama lagi. Aku nggak bisa tinggal sama ibu. Kenapa? Selama ini yang ngurus aku ayah bukan ibu. Aku tahu ibu meninggalkan kamu pasti ada sebabnya. Ibu sebenarnya nggak tega nak, tapi keadaannya nak. Apapun itu alasan ibu nggak boleh tinggalin aku. Nggak ngerasa ibu sayang sama aku. Tapi batin ibu seorang ibu yang melahirkanmu, menyusui, tetap ingat sama anaknya nak. Ayah yang lebih peduli sama aku. Ibu tahu nak. Jangan tinggalin ibu nak. Ayo pergi sama ibu ya nak. Kita berkumpul lagi. Ibu kangen. Ibu akan membalas semua kesalahan ibu untuk mengurusi kamu sampai nanti kau mau menikah. Tolong jadikan anakku, kembalikan. Ya Allah, kenapa aku begini? Tolong, Ma. Aku minta tolong. Ya ibu sabar ya, insya Allah ya ibu saya pulang ya, udah nggak apa-apa. Insya Allah udah ikhlaskan, ini mungkin jalan dari Allah. Ya ibu harus ikhlas, ya apapun yang terjadi semua kehendak Allah. Ibu udah berusaha kan ya, Bu. Ya, mungkin sekarang ya
Vinda mungkin belum bisa menerima ibu, tapi mungkin besok lusa insya Allah kita datengin lagi, mudah-mudahan Vinda bisa terima ibu ya. Yuk, kita antar pulang dulu ibu ya. Kenapa seorang anak menjadi seorang yang berani membengkang kedua orang tuanya? Kenapa seorang anak menjadi seorang yang liar terhadap keluarganya? Pada dasarnya itu bukan kesalahan anak semuanya. Kita ingat bahwa Allah menitipkan anak kepada kita, itu adalah amanah supaya kita jaga, kita rawat, kita sayangi, kita beri dia pendidikan, ya kita ajarkan dia yang baik. Akhirnya apa? Kalau anak kita didik dengan baik, dengan agama, ya dengan iman dan takwa serta amal soleh sesuai dengan ajaran Al-Quran, insya Allah anak itu besarnya juga akan tumbuh baik. Padahal anak perempuan ya yang tidak dekat sama ayahnya, maka ayahnya akan ditarik ke pintu neraka kalau dipindah misalkan. Jagalah, didiklah anak kita sebaik-baiknya, amalkan ilmu agama, dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh, agar anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang salah satunya mendapatkan mahkota di surga nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.